Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Veronica, NPM 2151040174, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aktiva tetap atau aset tetap. Jadi, apa sih aktiva tetap itu? Aktiva tetap adalah aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang dan mempunyai nilai yang cukup material. Adapun karakteristiknya yaitu 1. Digunakan untuk kegiatan normal perusahaan. Artinya, aktiva tadi dimiliki untuk digunakan bukan untuk dijual kembali atau sebagai investasi. 2. Masa manfaatnya. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan. 3. Mempunyai nilai yang cukup material. Artinya, nilai atau harga aktiva tersebut cukup tinggi. Aktiva tetap berdasarkan sifatnya. 1. Aktiva tetap terwujud, yaitu aset tetap yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional. Contohnya kendaraan mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. 2. Aktiva tetap tidak terwujud, yaitu aset yang tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, berupa hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan, contohnya goodwill, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Selanjutnya, harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut, sehingga siap dipakai dalam kegiatan normal perusahaan. Adapun yang termasuk harga perolehan yaitu 1. Harga beli aktiva. 2. Biaya angkut. 3. Biaya pemasaran. 4. Biaya asuransi saat pengangkutan. 5. Biaya percobaan. 6. Biaya komisi. 7. Biaya balik nama. Adapun cara memperoleh aktiva tetap yaitu 1. Pembelian tunai. 2. Pembelian kredit. 3. Menerbitkan surat berharga. 4. Ditukar dengan aktiva tetap lainnya. 5. Diterima sebagai hadiah. 6. Aset tetap dibuat sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, pembelian tunai. Jadi, pembelian tunai aktiva tetap dapat diperoleh dari pembelian tunai yang dicatat dalam pembukuan dengan jumlah besar yang dikeluarkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap, termasuk harga yang tercantum dalam faktur dan biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap siap dipakai. Contoh pembelian tunai yaitu perusahaan membeli mesin seharga Rp 60 juta. Biaya tambahan yang terkait meliputi adalah PPN yaitu sebesar 6 juta, premi asuransi sebesar 500.000, dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.500.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga beli 60 juta, PPN 6 juta, dan premi asuransi 500.000, biaya pemasangan 1.500.000, dan harga perolehan 68 juta. Yang kedua, pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama ini masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman.
yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan, dan kreditnya kas sebesar angsuran. Contohnya yaitu, perusahaan membeli sebuah kendaraan secara kredit seharga 300 juta rupiah. Sebagian mereka bayar secara tunai sebesar 100 juta rupiah, dan sisanya mereka bayar secara berangsur dalam 10 bulan dengan biaya bunga sebesar 10%. Catatan sederhananya di awal transaksi adalah biaya perolehan kendaraan 300 juta, kas 100 juta, utang 200 juta, biaya angsuran per bulan 10 kali 20 juta, biaya bunga 10% dikali 10 bulan 20 juta. Yang ketiga diperoleh dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar atau saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Contohnya yaitu, misalkan ada sebuah tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta rupiah. Diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya. Harga peroleh gedung menurut catatan yaitu sebesar 500 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 200 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar tanah 400 juta rupiah, harga gedung yang diserahkan yaitu 500 juta, jumlah penyusutan gedung 200 juta, harga gedung setelah disusutkan 300 juta, laba pertukaran yaitu 100 juta. Selanjutnya yaitu ditukar dengan aktiva lainnya. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian di mana kekurangannya dibayar secara tunai. Aktiva yang dibuat sendiri melalui pertimbangan tertentu perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva tetap uang diperlukan seperti gedung, alat, dan perabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih middle. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva tersendiri seperti bahan upah langsung dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva, tetapi yang dibuat. Selanjutnya, tukar dengan aset tetap lainnya yang serupa. Faktanya, banyak pembelian aset tetap dengan cara tukar tambah. Aset lama nantinya berguna untuk membayar aset baru, baik seluruhnya maupun sebagian di mana kekurangannya perusahaan bayar secara tunai. Dalam kasus ini, harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aset baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aset lama, ditambah uang yang dibayarkan kalau ada, atau kapitalisasikan sebesar harga pasar aset baru yang diterima. Contohnya yaitu, perusahaan ingin menukar mobil lamanya dengan nilai buku Rp 135 juta rupiah dari harga pokok sebesar 150 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya yaitu 15 juta rupiah dan harga pasarnya wajarnya yaitu sebesar 160 juta rupiah. Perusahaan harus membayar uang kas sebesar 10 juta untuk dapat ditukar dengan mobil baru dengan harga pasar wajar yaitu 170 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar wajar mobil lama yaitu 160 juta, nilai buku mobil lama 135 juta, total keuntungan yang tidak diakui yaitu 25 juta rupiah.
Harga pasar wajar mobil baru tersebut 170 juta cash yang dibayarkan 10 juta. Dasar nilai yang dihitung adalah 145 juta rupiah. Yaitu selanjutnya dapat dari hadiah atau donasi. Akuisisi aset yang berasal dari sumbangan juga disebut sebagai transfer timbal balik. Karena transfer satu arah sehingga depresiasi aset tetap yang diterima sebagai hadiah yang dihitung dengan cara sama seperti aset tetap lainnya. Contohnya yaitu perusahaan mendapatkan hadiah tanah seharga 80 juta rupiah, di mana tanah tersebut mempunyai harga pasar wajar yaitu 110 juta rupiah. Jurnal transaksinya adalah harta donasi 110 juta, tanah 80 juta rupiah, dan keuntungan 30 juta rupiah. Yaitu selanjutnya perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Perusahaan sering membuat sendiri aset tetapnya, seperti gedung, alat-alat, serta perabotan. Selanjutnya perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang meliputi biaya bahan, tenaga kerja, atau overhead. Biaya overhead biasanya termasuk listrik, asuransi, peralatan, dan pengawas pabrik. Selain itu, untuk memudahkan Anda mencatat perolehan, penjualan, dan depresiasi aset tetap Anda, pertimbangan untuk menggunakan sistem akuntansi terotomatis. Perangkat lunak akuntansi yang lengkap memungkinkan Anda untuk menghitung, mencatat, melacak, dan memprediksi seluruh transaksi yang berkaitan dengan aset Anda secara instan, akurat, dan efisien. Berikut ini adalah beberapa contoh aset tetap, yaitu 1. Tanah, 2. Bangunan kantor, 3. Kendaraan, 4. Pabrik, 5. Mesin manufaktur, 6. Perabotan. Banyak aset tetap yang cukup portable untuk secara rutin pindah di dalam bangunan perusahaan atau di luar gedung. Dengan demikian, komputer atau laptop dapat termasuk sebagai aset tetap atau selama biayanya melebihi batas kapitalisasi. Sampai juga kita di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, setelah mempelajari pengertian aset tetap, termasuk contoh, karakteristik, cara perolehan, serta pencatatannya, kini kita dapat mengimplementasikan cara mencatat aset tetap ini pada bisnis. Oleh karena itu, accounting software dari Mikro akan memudahkan Anda dalam pengelolaan aset karena dapat memungkinkan Anda untuk menghemat banyak waktu, meminimalkan human error, dan meningkatkan akurasi pada pencatatan aset kita. Terima kasih. Itulah penjelasan materi dari saya, yaitu tentang pengertian aset tetap. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.